Di sini kita akan mempraktekkan masalah mengurusi jenazah. Yang pertama yaitu masalah memandikan jenazah. Ya, di sini telah ada di hadapan kita jenazah, ya anggap aja jenazah. Ini jenazah laki-laki yang siap untuk dimandikan. Untuk langkah pertama yaitu niat. Ya, seperti nawaitul ghusla lihadzal mayit lillahi ta'ala. Itu untuk jenazah laki-laki. Jikalau jenazahnya perempuan, yaitu dengan niat nawaitul ghusla lihadhil mayit lillahi ta'ala. Untuk langkah pertama dalam proses pemandian, ya terlebih dahulu sudah pasti ya ini ditutupi terlebih dahulu agar tidak terlihat kemaluan si jenazah. Setelah itu kita siram yang pertama itu oleh air bidara, ya dari kepala sampai ke kaki. Setelah air bidara itu merata ke seluruh tubuh, ya sambil digosok-gosok juga di bagian-bagian yang sulit untuk dicapai air, ya seperti ketiak, leher, ya paha dan lain sebagainya. Semuanya setelah selesai oleh air bidara tersebut, keluarlah kotoran-kotoran ya seperti daki atau apanya setelah penggosokan tersebut. Yang kedua barulah disiram oleh air sabun, ya sama penyiramannya dari atas sampai ke bawah. Di penyiraman air sabun tersebut yaitu tujuannya untuk mengharumkan tubuh si mayit, ya sambil sama digosok-gosok juga di bagian yang sulit dijangkau oleh air, kemudian di bagian telinga, di bagian hidung, leher, di ketiak, di bagian perut dan kaki lutut juga. Nah, ketika dalam penyiraman pertama dan kedua tersebut, ya dianjurkan juga untuk menekan perut si mayit, ya dengan diposisikan si mayit ini agak berdiri, ya agar kotoran-kotoran yang di dalam perut tersebut keluar. Setelah keluar semua, dirasa oleh kita telah keluar semua, dibersihkanlah semuanya tersebut terakhir dengan air mutlak. Ya, setelah disiram terakhir oleh air mutlak, semuanya telah bersih, mayit telah bersih luar ataupun dalamnya dan sudah harum juga sebab air sabun dan telah dibilas juga oleh air mutlak, maka sahlah dan selesailah pemandian jenazah tersebut. Semuanya bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya bersih, maka telah selesai dimandikan, maka dianjurkan si mayat ini diwudukan terlebih dahulu sebelum dikeringkan. Proses pewuduannya sama seperti kita yang masih hidup, ya, diniatkan oleh kita, dibasuh oleh kita dari awal sampai ke akhir. Setelah selesai diwudukan mayat tersebut, maka dikeringkan dengan menggunakan handuk. Setelah dikeringkan baru kita angkat ke tempat pengkafanan si mayit yang telah disediakan sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya kita akan mempraktekkan mengkafani mayit. Nah, untuk mayit laki-laki diharuskan itu menggunakan 3 kain, dan untuk mayit perempuan itu diharuskan 5 kain. Nah, jikalau misalkan tidak terdapat 3 lapis atau 5 lapis kain, maka boleh menggunakan 1 lapis kain asalkan menutupi seluruh aurat mayit. Ya, itu pun kasusnya kalau misalkan tidak ada 3 lapis kain ataupun 5 lapis kain yang berwarna putih. Ya, prakteknya seperti ini. Baik, selanjutnya sebelum kain pertama menutupi si mayit, diharuskan atau dianjurkan kita menutupi bagian yang berlubang atau bagian-bagian yang untuk bersujud, ya, seperti jidat sini. Nah, terus bentuk kor Siap. di tangan, ya, Di telapak tangan, telapak lutut, dan juga kaki, di hidung untuk menutupi bagian yang berlubang. Nah, penutupan seperti ini merupakan salah satu pendapat ulama. Jadi menutup atau sunnah menutup dan harus menggunakan kapas menutup anggota sujud tersebut.
Ini merupakan salah satu pendapat ulama. Adapun jika kita tidak ingin menutup, itu pun diperbolehkan tanpa harus menutup anggota-anggota tersebut. Selanjutnya, mayit terbungkus seperti ini, kita dianjurkan untuk mengikat mayit agar apa? Agar ketika mayit dibawa, lapisan-lapisan yang sudah membungkus mayit tersebut tidak terbuka oleh angin ataupun tidak berantakan. Jadi sebenarnya hukum mengikat ini menurut sebagian ulama tidak terlalu dianjurkan, hanya untuk menjaga mayit dari berantakan ataupun terbuka lapisannya. Dan untuk mengikatnya itu disunahkan atau dianjurkan mengikat di bagian kirinya mayit agar nanti ketika dikubur mayit tersebut gampang, ikatan mayit tersebut gampang untuk dilepas ya. Mengikat seperti ini. Ke bagian manapun, mau dari atas mau dari bawah silahkan. Seperti ini. Harus di bagian kirinya mayit agar nanti ketika dikuburkan gampang untuk membuka ikatan, dan mengikatnya juga jangan terlalu kencang. Bagian kiri Baik, setelah mayit sudah rapi seperti ini atau sudah ditali seperti ini, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mensolati mayit. Udah. Untuk selanjutnya proses pengurusan jenazah kita masuk ke praktek yaitu mensolatkan jenazah. Ya, di sini hanya untuk sekedar membedakan antara berdirinya imam. Jika mayitnya laki-laki maka si imam berdiri harus di hadapan dada daripada mayit laki-laki. Jikalau perempuan maka kita berdirinya seorang imam tersebut harus di bagian perut mayit perempuan tersebut. Itu hanya untuk membedakan antara mayit laki-laki dan perempuan. Nah, di sini juga ada susunan daripada sholat jenazah yang mana kita telah mengetahui fardul kifayah. Ini ada 4 takbir. Takbir yang pertama yakni baca suratul Fatihah, yang kedua baca sholawat, yang ketiga membaca doa untuk mayit, begitupun juga yang keempat membaca doa untuk mayit, kemudian salam. Baik, di sini langsung saja kita praktek ya untuk jenazah laki-laki terlebih dahulu ya. Ini dengan domir hu. Mari kita sholatkan jenazah laki-laki ini. Dan yang pertama yaitu kita sebelum memulai dengan susunan rukunnya, yakni kita niat terlebih dahulu ya. Sholli ala hadal mayyiti arba'at takbiratul fardul kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, jadi setelah takbir pertama itu kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Nah, di takbir yang kedua kita membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Nah, di takbir yang ketiga yakni kita baca doa untuk si mayit ya. Ini mayit laki-laki, yakni kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Jikalau mayit ini adalah perempuan, jadi kita ganti domirnya menjadi ha. Ya, seperti Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afanha. Jika mayitnya lebih dari satu, ya, atau biasa disebut jama', itu tinggal ganti domirnya menjadi hum. Jika laki-laki, kalau perempuan hunna. Ya. Kemudian di takbir yang keempat, Allahu akbar. Kita sama membaca doa untuk si mayit, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jikalau mayitnya perempuan, kita baca doa Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha.
Kemudian sampai selesai. Setelah itu kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi perbedaan antara sholat jenazah dengan sholat wajib atau sunnah yang lainnya, dalam salam itu harus sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah selesai pensolatan jenazah, kita langsung diiringi dengan doa. Setelah doa, biasanya si imam bertanya kepada jamaah bagaimana si jenazah tersebut, baik atau tidak. Ya, dengan lafaz ya hadhil jamaah kaifa tashhaduna hadhihi jenazah fi dunya khair 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 khair. Al-Fatihah. Ya, demikianlah proses mensolatkan jenazah. Selanjutnya setelah pensolatan kita akan beranjak ke fase terakhir, yaitu menguburkan jenazah. Baik, proses selanjutnya yaitu penguburan mayit. Sunahnya mayit diletakkan di samping kuburan. Perlu diketahui lebar dan panjang kuburan yaitu seukuran dengan mayit itu sendiri. Dan kedalamannya seukuran orang dewasa melambaikan tangan atau kurang lebih 2 meter, bertujuan untuk tidak tercium mayit tersebut pada masyarakat dan tidak mudah digali oleh binatang. Proses menguburkan mayit yaitu yang pertama adalah mayit harus diletakkan di liang lahdu. Jadi seperti ini. Liang lahdu itu, atau kalau disebut dalam bahasa Indonesianya adalah liang landak, adalah lubang yang berada di sebelah atau di samping kuburan dari arah kiblat. Dan ukuran daripada lubang lahdu itu adalah seukuran tubuhnya mayit apabila dimiringkan atau ketika dihadapkan ke kiblat. Jadi dalam menguburkan mayit, si mayit harus dihadapkan ke kiblat atau diposisikan ke dalam posisi miring, ke dalam liang lahdu. Nah, inilah tempat liang lahdu tersebut, atau untuk meletakkan mayit dalam posisi menghadap kiblat. Setelah seperti ini, dianjurkan juga atau kebanyakan masyarakat kita melakukan mencopot tali daripada kain kafan tersebut. Setelah tali sudah terlepas, selanjutnya setelah mayit sudah berada di liang landak atau dalam bahasanya yohdi, selanjutnya adalah kebanyakan masyarakat kita itu lebih ke membuat bantal untuk menahan tubuhnya mayit dari tanah liat. Contohnya seperti misalkan ini tanah liat digunakan untuk menahan samping-sampingnya mayit agar si mayit itu tidak berubah arah atau tetap. Setelah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah menutup seluruh tubuh mayit dengan menggunakan papan. Tujuannya itu agar ketika ditimbun tanah tersebut tidak langsung mengenai tubuhnya si mayit. Anggap ini sebagai papan. Menutup seluruh tubuh mayit menggunakan. Sebelum itu jangan menutup semua tubuh, tapi sisahkan bagian kepala untuk diazankan dan dikomatkan. Seperti ini, ditutup oleh papan. Bagian kepala belum ditutup oleh papan, diazankan dan dikomatkan terlebih dahulu. Setelah itu baru ditutup semua menggunakan papan. Ketika itu baru langkah selanjutnya adalah menimbun mayit menggunakan tanah liat sampai rata. Dan perlu diketahui tanah liat yang sudah ditimbun pada mayit itu jangan terlalu ukurannya munjung atau jangan terlalu ukuran seperti punduk onta. Maka langkah selanjutnya adalah mendoakan kepada mayit. Jadi begitulah proses penguburan jenazah.